Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi dari Bali. Ustaz, yang ingin saya tanyakan ialah ada hadis yang mengatakan jikalau seorang wanita itu melakukan zina dan hamil, maka wanita itu tidak boleh dinikahi kecuali kecuali setelah lahir anak tersebut. Nah, bagaimana di salah satu kasus di mana istilah dua sejoli yang menjalin hubungan yang tidak halal, yaitu melakukan suatu zina, dan setelah melakukan zina itu maka yang si wanita itu hamil, Ustaz. Nah, karena ketakutan istilahnya diketahui oleh istilahnya nikah atau hamil di luar nikah, maka sejoli itu nikah, padahal kita tahu kan haram hukumnya untuk dinikahi karena telah hamil. Nah, bagaimana jika anak itu dia telah menikah ketika hamil hingga melahirkan seorang anak terus dari hasil hubungan tersebut. Nah, setelah beberapa tahun, setelah memiliki 3 anak nih, Ustaz, memiliki 3 anak, barulah tahu orang ini ketika hijrah, Ustaz. Nah, dalam anak sempat baca juga, maka orang yang tersebut yang telah menikah harus mengulang nikahnya, Ustaz. Kalau tidak, maka selama mereka belum mengulang nikahnya, maka mereka tersebut melakukan zina. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan solusinya untuk mereka, Ustaz. Ya, Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Na'udzubillahi minaz zina. Semoga Allah menyelamatkan kita dan anak keturunan kita dari zina. Karena tidak ada dosa yang hukum di dunianya begitu menyeramkan lebih dari dosa zina. Dilemparin batu sampai mati sampai. Alhamdulillah. Baik, berkaitan dengan orang yang hamil dari hasil zina, apakah boleh dinikahi? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau hamilnya itu dari suami yang sah, maka tidak boleh dinikahi, karena dia sedang dalam masa iddah. Maka iddahnya sampai dia melahirkan. Adapun kalau itu hasil zina, maka banyak ulama mengatakan nggak apa-apa dinikahi. Cuma ada perbedaan pendapat apakah boleh dihubungin atau tidak. Dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nggak apa-apa dihubungi, karena la hurmat lima izani, tidak ada kehormatan untuk maninya orang yang berzina, sehingga dia nggak boleh menghubungin itu yang udah jadi sah istri dia dengan pernikahan yang sah. Maka seperti itu sebenarnya. Artinya pernikahan itu insya Allah tetap sah. Menurut pendapat yang lebih kuat, pernikahan itu tetap sah, asalkan tadi bukan hamil ada suaminya, karena itu masa iddah, dan tidak boleh menikah dalam masa iddah, dan tidak boleh kau menghubungi zar al-ghairihi, yaitu kau menyirami tumbuhan orang lain, nggak boleh, kecuali tadi yang dibicarakan zina. Maka pendapat mazhab Syafi'i mengatakan nggak apa-apa karena tidak ada kehormatan untuk maninya orang yang berzina. Dengan seperti itu berarti nikahnya sah, nggak ada masalah, tidak harus diperbaharui nikahnya. Tapi kalau dia menikah dengan wanita hamil yang dia dalam masa iddahnya istrinya orang, maka nggak sah pernikahannya. Di situ yang dia harus mengulangi pernikahan dia. Maka solusinya nggak harus dia mengulangi pernikahannya kalau nikahnya memang nikah beneran, bukan pura-pura menikah. Karena ada yang pura-pura menikah sekedar untuk menutupin aib. Dia nggak nikah, enggak, cuma supaya orang lihat lah kalau ini nikah. Maka dia harus menikah lagi. Jadi kiranya seperti itu. Jadi yang tidak sah itu apabila dia dalam masa iddah, hamilnya itu dalam masa iddah. Tapi kalau dari hasil zina, maka pendapat yang lebih kuat insya Allah tetap nikahnya itu sah. Apakah suami boleh? Ini walaupun bukan anaknya dia ya, namun tetap anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Anak yang pertama tadi, anak yang kedua, yang ketiga ya sudah dinasabkan kepada bapak. Jadi anak-anak itu tetap bersaudara jamaah, tapi satu ibu. Yang pertama itu satu ibu,
sama yang 2 orang itu. Tapi satu bapak tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab.